Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyu Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wanyu Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Israel harus mengusir Hamas dari Gaza. Pernyataan Trump muncul ketika perundingan gencatan senjata Israel dan Hamas kembali menemui jalan buntu. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat langkah berani di mana mengakui Palestina sebagai negara memicu pertikaian diplomatik yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Alasan Macron mau melakukan hal itu ialah karena melihat situasi krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Pemirsa, inilah Wanyu Sore Akhir Pekan selengkapnya. Penampilan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi saat menghadiri acara reuni Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM dinilai kontras karena tidak mengenakan seragam reuni yang sama seperti teman-temannya. Terlihat Jokowi hadir dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, seperti yang selalu dipakainya saat masih menjabat presiden. Selain itu, Jokowi juga menggunakan sneakers hitam andalannya. Sedangkan teman-teman seangkatannya kompak mengenakan seragam kaos polo berwarna biru dengan topi merah. Menanggapi hal itu, Ketua Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM atau Spirit 80, Arif Hidayat tak mau ambil pusing soal tersebut. Ia menjelaskan bahwa Jokowi juga punya baju yang sama dengan yang lainnya. Arif juga mengaku tidak mempermasalahkan Jokowi yang tampil beda dari alumni lain. Sebab penggunaan seragam saat reuni tidaklah wajib. Undangan kepada mantan wali kota Solo itu juga diinformasikan secara biasa seperti ke anggota lain. Selain itu, kata Arif, bukan kali pertama Jokowi menghadiri kegiatan reuni angkatan. Saat masih menjabat wali kota Surakarta, Jokowi juga sempat berkumpul dengan para alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Di sisi lain, Jokowi menyampaikan pidato sekaligus menyindir tajam isu dugaan ijazah palsu yang kembali mencuat ke publik. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan pengalamannya sebagai mahasiswa Kehutanan UGM angkatan 1980. Ia menegaskan bahwa dia menyelesaikan studi tanpa pernah mengulang mata kuliah apapun. Bahkan, menyindir rekan seangkatannya yang justru sempat harus mengulang hingga 8 kali.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menunjukkan sikap tenang menyikapi demonstrasi besar-besaran yang menuntut dirinya mundur dari jabatan. Melalui unggahan di akun Facebook resminya, Anwar menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat keamanan, petugas medis, dan relawan yang telah menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia memuji profesionalisme dan dedikasi mereka yang berhasil memastikan demonstrasi berlangsung aman dan damai. Meski menjadi target tuntutan pengunduran diri, Anwar menegaskan komitmennya terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari dinamika bangsa yang sehat dan progresif. Anwar juga mendorong wakil rakyat untuk aktif mengikuti sidang-sidang parlemen, khususnya sesi Prime Minister Question Time, forum untuk mengajukan pertanyaan kepada Perdana Menteri. Belakangan, tuntutan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mundur dari jabatannya gencar disuarakan di Malaysia karena biaya hidup yang semakin mahal. Anwar pun membagikan bantuan langsung tunai atau BLT ke warga untuk mengatasi keresahan publik terkait biaya hidup yang meningkat. BLT akan diberikan untuk seluruh warga Malaysia berusia di atas 18 tahun sebesar RM100 Malaysia atau Rp385.000 disalurkan mulai 31 Agustus 2025. Selain itu, ia juga melakukan penurunan harga BBM subsidi yang berlaku mulai September 2025. Anwar mengatakan harga BBM RON 95 turun dari Rp2,05 Malaysia menjadi Rp1,99 Malaysia per liter atau setara dengan Rp7.670.000 per liter. Sekitar 18.000 orang diperkirakan turun ke jalan di Kuala Lumpur Sabtu 26 Juli dalam demonstrasi besar-besaran menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur. Para demonstran mengenakan kaos dan ikat kepala hitam bertuliskan "Turunkan Anwar" dan berkumpul di Dataran Merdeka. Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia pada November 2022 dengan janji membawa reformasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan usulan untuk mengenakan tarif sekunder kepada negara-negara yang membeli minyak dari Rusia dapat meningkatkan harga barang-barang kebutuhan pokok rakyat Amerika. Pada bulan Maret, Trump memperingatkan bahwa ia akan mengenakan tarif tersebut yang akan mempengaruhi negara-negara pihak ketiga yang berdagang dengan rezim Presiden Rusia Vladimir Putin jika Moskow gagal menyetujui gencatan senjata di Ukraina. Lalu, ia mengulangi janji ini kepada para wartawan minggu lalu di ruang oval. Di sisi lain, Senator Lindsey Graham, seorang Republikan dari Carolina Selatan, dan Senator Demokrat dari Connecticut Richard Blumenthal, telah mensponsori rancangan undang-undang bipartisan yang akan mengenakan sanksi primer dan sekunder terhadap Rusia dan pendukung Rusia jika Putin tidak terlibat dalam perundingan damai. Rancangan undang-undang tersebut bahkan mencakup pengenaan tarif 500% atas barang impor dari negara-negara yang membeli minyak, gas, uranium, dan produk Rusia lainnya. Menanggapi hal ini, Profesor Ekonomi di Universitas Lancaster, Inggris, Hilary Ingham, memperingatkan bahwa hal ini dapat menjadi bumerang bagi Amerika Serikat.
Pasalnya, banyak bahan-bahan penting yang terkena tarif harga yang lebih tinggi bagi konsumen Amerika Serikat dan akan merusak popularitas Trump. Senada dengan Ingham, Mark Temnicky, seorang peneliti non-residen di Eurasia Center, sepakat bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada barang-barang kebutuhan sehari-hari, seiring perusahaan menyesuaikan diri dengan kenaikan biaya input. Nantinya, hal ini akan membawa Amerika Serikat ke dalam inflasi yang tinggi. Dengan situasi ini, Nicholas Venter, Direktur Asosiasi dan rekan peneliti program Eropa, Rusia, dan Eurasia, mengatakan sanksi-sanksi ini kemungkinan besar tidak akan diterapkan. Sebab berkaitan dengan bagaimana tarif ini akan justru menyerang sejumlah negara pengguna energi Rusia, seperti Cina, India, dan Eropa. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan bahwa Israel harus mengusir Hamas dari Gaza. Pernyataan Trump muncul ketika perundingan gencatan senjata Israel-Hamas kembali menemui jalan buntu. Menurut Trump, kelompok perlawanan Palestina itu tidak bernegosiasi dengan itikat baik dan menggunakan sisa sandera Israel sebagai alat tawar-menawar. Dia menyatakan Israel harus membersihkannya dan menyingkirkan kelompok tersebut. Israel menarik timnya dari perundingan tidak langsung di Qatar awal pekan ini. Utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menuduh Hamas menunjukkan kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata dan mengatakan Amerika Serikat akan mempertimbangkan opsi alternatif untuk membebaskan para sandera dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi rakyat Gaza. Para pejabat Israel telah lama bersikeras bahwa tujuan mereka adalah untuk sepenuhnya melenyapkan Hamas dari wilayah kantong Palestina tersebut. Namun The New York Times mengutip 3 pejabat yang mengatakan bahwa penarikan diri Amerika Serikat dan Israel dari perundingan tidak menandakan kegagalan perundingan. Hamas mengatakan pihaknya terkejut dengan pernyataan Witkoff, mengeklaim telah menyerahkan tanggapan terakhirnya terhadap persyaratan Israel. And Republicans are doing well. And I have the best numbers I've ever had. You know, it's amazing. I watch people on television. Well, what about Donald Trump's polling numbers? Yeah, they're the best numbers. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini sedang menghadapi ketidakpuasan pendukung MAGA atau Make America Great Again soal cara menangani berkas-berkas Jeffrey Epstein. Janji kampanye Trump pada tahun 2024 untuk mengekspos semua orang yang terlibat dengan Epstein memicu harapan, terutama di beberapa swing voters yang terkejut dengan skandal Epstein. Namun ketika ia telah menjabat, kasus itu dilenyapkan begitu saja. Melansir Axios, dokumen tebal yang mengklaim untuk merinci operasi Epstein secara ekstensif dihitamkan, menghilangkan daftar klien yang dijanjikan. Departemen Kehakiman membenarkan hal ini dengan mengutip perlindungan informasi korban yang sensitif dan kemungkinan konten pelecehan seksual terhadap anak. Namun penjelasan ini gagal memuaskan para pendukungnya.
yang mengarah pada seruan dari tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan ini untuk pengungkapan penuh. Lantas, mengapa Trump menuduh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama? Ketika tekanan meningkat, masuknya Gabbard mengalihkan perhatian dari kasus Epstein. Lalu, Jaksa Agung Pam Bondi Goya, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard meluncurkan laporan intelijen DPR yang menuduh tim Obama memalsukan bukti dalam kisah Rusia Gate. Gabbard telah menyerahkan dokumen-dokumen ini kepada FBI, namun tidak memberikan kesimpulan hukum yang rinci. Pemerintahan Trump mendapat momentum untuk berkelit dari pengawasan yang semakin ketat atas penanganannya terhadap berkas-berkas Jeffrey Epstein. Kemudian, Trump langsung menyampaikan tuduhan ini, menyatakan bahwa Obama dan sejumlah politisi Demokrat lainnya, termasuk Joe Biden, Hillary Clinton, mantan Direktur FBI James Comey, dan mantan Direktur CIA John Brennan, terlibat dalam manipulasi politik dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dengan menyebut Obama sebagai pemimpin geng, Trump menyatakan kegiatan tersebut sebagai upaya pengkhianatan untuk mencuri dan mengaburkan hasil pemilu. Trump juga memanfaatkan klaim ini hingga mencap Obama dan sekutunya sebagai penipu yang terlibat dalam kudeta. Laporan Gabbard mengungkapkan bahwa Rusia memang ikut campur dalam pemilu 2016. Yang bertujuan untuk menggoyahkan Hillary Clinton dengan peretasan otentik terhadap DNC yang telah dikonfirmasi. Poin yang diperdebatkan adalah apakah intelijen Amerika Serikat memiliki cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung Trump. Menanggapi tuduhan itu, Obama melalui juru bicara Patrick Rodenbush mengecam klaim tersebut sebagai keterlaluan, konyol, dan upaya pengalihan isu yang lemah, serta menekankan rasa hormat terhadap jabatan kepresidenan, tetapi menganggap tanggapan diperlukan, mengingat beratnya dan tidak berdasarnya tuduhan tersebut. Pakar telematika Rosuryo mengomentari kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi dalam acara reuni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ia menilai kehadiran Jokowi dalam reuni tersebut tak memiliki makna karena dianggap datang sebagai pejabat bukan alumni sejati. Roy menyinggung bahwa Jokowi hanya hadir sebentar di acara yang digelar di Fakultas Kehutanan, bukan mengikuti agenda utama reuni yang digelar di kawasan Wanagama sebagaimana kebanyakan alumni lainnya. Lebih lanjut, Roy menyoroti pernyataan Jokowi soal proses penyusunan dan pengujian skripsinya. Menurutnya, pernyataan Jokowi yang kembali menyebut nama dosen pembimbing dan pengujinya di hadapan rekan-rekan alumni justru dinilai janggal.
Sebelumnya, Jokowi memang sempat kembali menyinggung isu ijazah yang terus dipersoalkan sebagian pihak. Hal itu disampaikan saat menghadiri reuni ke-45 Angkatan tahun 1980 Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, Sabtu 26 Juli. Dalam sambutannya, Jokowi mengeluhkan tudingan terkait ijazah palsu yang kembali mencuat meskipun seluruh proses akademiknya telah dinyatakan sah oleh UGM. Jokowi mengatakan meski universitas telah menyatakan keabsahan ijazahnya, kasus ini masih bergulir secara hukum dan keputusan final kini berada di tangan pengadilan. Langkah berani Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui Palestina sebagai negara memicu pertikaian diplomatik yang melibatkan negara-negara di Timur Tengah, Eropa, hingga Washington. Pada April 2025, saat mengunjungi kota Al-Arish, Mesir yang berbatasan dengan Gaza, Macron dihadapkan pada krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Sesampainya kembali di Paris, ia mengumumkan bahwa Perancis akan segera memilih untuk mengakui Palestina. Macron berupaya membangun koalisi dengan negara-negara G7, termasuk Inggris dan Kanada, untuk mendukung pengakuan kenegaraan Palestina. Namun meskipun melakukan perundingan panjang, ia gagal mengajak negara-negara lain ikut serta. London dan Ottawa tidak ingin merusak hubungan dengan Amerika Serikat, sehingga Macron memutuskan untuk bertindak sendiri. Di dalam negeri, keputusan ini semakin memperberat tekanan terhadap Macron. Reaksi keras terhadap gambar-gambar mengerikan dari Gaza mendorongnya untuk segera bertindak. Di tengah keberagaman komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa serta polarisasi politik, keputusan Macron tidak akan mudah diterima oleh semua pihak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Scope.